Oke, kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas sebuah cerita yang dramatis banget. Gimana ceritanya Indonesia yang 32 tahun lamanya di bawah rezim otoriter bisa jungkir balik jadi negara demokrasi. Ini cerita soal gejolak, perubahan, tapi juga harapan. Kita kenal eranya sebagai reformasi. Nah, lihat gambar ini. Semuanya itu berawal dari sini. Ini bukan cuma foto orang demo loh. Ini tuh puncak dari kemarahan, tapi juga harapan satu generasi penuh. Mahasiswa tumpah ruah ke jalan. Suara mereka menggema ke seluruh penjuru negeri. Dan inilah yang memicu salah satu perubahan politik paling dahsyat dalam sejarah modern Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut, biar paham gimana reformasi bisa terjadi, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat, gimana sih rezim yang kelihatannya kokoh banget, kayak tembok baja, kok bisa runtuh? Kan selama 32 tahun, Indonesia itu di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. Eranya kita sebut Orde Baru. Tapi, ya itu, di tahun 1998, tembok itu mulai kelihatan retak-retak. Bayangin deh, ini bukan cuma satu masalah, tapi 4 krisis raksasa yang datang barengan. Kayak badai sempurna gitu. Pertama, krisis ekonomi. Duit anjlok, harga-harga melambung, ekonomi hancur lebur. Kedua, krisis politik, kekuasaan yang selama ini absolut tiba-tiba goyang di mana-mana. Ketiga, krisis hukum. Rakyat kecil ngerasa cari keadilan tuh susahnya minta ampun. Dan yang paling fatal, krisis kepercayaan. Udah deh, rakyat nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, 4 ini digabung jadi satu, ya udah. Jadi kekuatan yang nggak bisa dibendung buat nguruntuhin rezim. Dan semua itu kejadiannya cepet banget, cuma dalam seminggu. 1 minggu krusial di bulan Mei itu, nasib negara ini berubah total. Dimulai dari tragedi penembakan mahasiswa di Trisakti, yang langsung nyulut kerusuhan di mana-mana. Puncaknya, ya pas mahasiswa berhasil menduduki gedung DPR MPR. Di titik itu, tekanannya udah luar biasa besar. Udah nggak ada lagi jalan buat mundur. Dan inilah puncaknya. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto, sosok yang udah berkuasa lebih dari 3 dekade, akhirnya menyatakan mundur. Ini bukan cuma akhir dari sebuah era ya, ini juga awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang, jujur aja, penuh ketidakpastian. Terus pertanyaannya, siapa yang bakal mimpin? Nah, sesuai konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie yang naik menggantikan Soeharto. Masa jabatannya emang singkat banget, cuma 17 bulan. Tapi jangan salah, perannya itu krusial banget. Beliau ini ibaratnya jadi jembatan yang nyebrangin Indonesia dari cengkeraman otokrasi ke sebuah eksperimen baru bernama demokrasi. Nah, yang keren dari sini adalah perubahannya tuh cepat banget. Di bawah Pak Habibie, keran kebebasan yang puluhan tahun mampet itu dibuka selebar-lebarnya. Tiba-tiba orang jadi berani ngomong. Media nggak lagi dikontrol ketat. Terus, partai politik baru. Wah, muncul di mana-mana, kayak jamur di musim hujan. Bedanya tuh bener-bener kayak langit dan bumi. Intinya gini, Pak Habibie itu gerak cepat. Beliau nggak buang-buang waktu. Tapol, tahanan politik, dibebasin. Undang-undang pers yang bebas disahkan. Dan yang paling penting, beliau nyiapin pemilu demokratis pertama sejak tahun 1955. Plus, ada satu keputusan yang super berani, ngasih izin referendum buat Timur Leste, yang akhirnya bikin mereka merdeka. Oke, pemilu 99 selesai. Dan presiden barunya adalah Abdurrahman Wahid, yang kita semua kenal dengan sapaan Gus Dur. Beliau ini seorang reformis sejati, tapi ceritanya beda lagi. Masa pemerintahannya itu penuh dengan gebrakan-gebrakan progresif, tapi di sisi lain gejolak politiknya juga kenceng banget. Salah satu hal yang paling diingat dari Gus Dur itu ya, kebijakannya yang super inklusif. Contohnya, beliau mengakui Imlek sebagai hari libur. Ini kelihatannya simpel, tapi secara simbolis ini tuh menghapus diskriminasi puluhan tahun terhadap komunitas Tionghoa. Ini nunjukin banget adanya pergeseran nilai yang mendasar di era reformasi. Tapi, pemerintahan Gus Dur nggak berjalan mulus. Muncul skandal pertama yang kita kenal sebagai Bulog Gate. Gampangnya gini, ada tuduhan dana dari Bulog, Badan Logistik Negara, itu diselewengin. Meskipun Gus Dur dan lingkarannya ngebantah keras, isu ini jadi senjata empuk buat lawan-lawan politiknya di DPR. Mereka pakai ini buat nyerang kredibilitas beliau dan mulai proses pemakzulan. Nggak lama setelah Bulog Gate, muncul lagi yang namanya Brunei Gate. Kasusnya beda, kali ini soal dana bantuan dari Sultan Brunei. Tuduhannya, dana itu masuk ke kantong pribadi Gus Dur. Lagi-lagi, ada penjelasan dari pihak istana. Tapi kan di politik yang lagi panas-panasnya, narasi korupsi itu cepat banget nempelnya. Nah, 2 skandal inilah, Bulog Gate dan Brunei Gate, yang jadi amunisi utama buat lawan-lawannya sampai akhirnya mendorong pemaksulan. Nah, gambar ini nunjukin banget tekanan yang dihadapi Gus Dur.
Dukungan politik buat beliau makin hari makin habis, dan jalanan, ya sekali lagi, dipenuhi sama demonstrasi. Puncaknya di bulan Juli 2001, lewat sidang istimewa MPR, Gus Dur resmi dimaksulkan dari jabatannya. Lengsernya Gus Dur berarti wakilnya Megawati Soekarno Putri yang naik jadi presiden. Ini sejarah loh, presiden perempuan pertama di Indonesia. Tapi tantangan yang beliau hadapi itu bukan lagi soal politik yang panas, melainkan sesuatu yang jauh lebih fundamental, kondisi ekonomi negara yang udah di ujung tanduk. Coba lihat angka ini. 150,8 miliar dolar. Itu utang luar negeri Indonesia waktu Ibu Mega naik jadi presiden. Gede banget kan? Angka ini aja udah cukup buat ngasih gambaran betapa beratnya tugas yang menanti pemerintahan beliau buat nyelamatin ekonomi negara. Terus, apa dong yang dilakuin? Pemerintahannya fokus ke hal-hal yang pragmatis buat ekonomi. Pertama, jual beberapa BUMN buat cari dana. Kedua, genjot ekspor. Ketiga, dan ini penting banget, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Prosesnya emang berat, tapi hasilnya kelihatan. Pendapatan per kapita berhasil naik 2 kali lipat. Ini langkah-langkah krusial yang bukan cuma nyelamatin ekonomi saat itu, tapi juga jadi fondasi buat stabilitas di masa depan. Nah, dari sini, kita masuk ke babak selanjutnya, atau mungkin bisa dibilang babak akhir dari cerita awal reformasi ini, era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, atau SBY selama 10 tahun. Era ini jadi tonggak sejarah baru loh. Kenapa? Karena inilah momen di mana demokrasi Indonesia dianggap makin matang, di mana untuk pertama kalinya rakyat bisa milih langsung presidennya. Ini kelihatannya cuma selembar kertas ya, Surat Suara Pemilu Presiden 2004. Tapi maknanya dalam banget. Setelah puluhan tahun presiden itu dipilih sama MPR, disinilah momennya. Momen di mana rakyat akhirnya benar-benar punya suara, bisa nyoblos langsung buat nentuin siapa yang bakal jadi pemimpin mereka. Demokrasi Indonesia benar-benar naik kelas. Periode pertama SBY itu penuh dengan ujian berat, tapi juga pencapaian besar. Di satu sisi, pemerintahannya harus menghadapi bencana tsunami yang luar biasa dahsyat. Tapi di sisi lain, mereka berhasil mencapai perdamaian di Aceh, mengakhiri konflik yang udah berjalan puluhan tahun. Dan satu lagi pencapaian penting di bidang ekonomi. Indonesia berhasil melunasi semua utangnya ke IMF. Ini simbol kemandirian finansial. Selama 10 tahun memimpin, ada beberapa kebijakan SBY yang jadi ciri khasnya. Anggaran pendidikan dinaikkan jadi 20%, terus ada juga program bantuan langsung tunai atau BLT buat masyarakat miskin. Tapi tentu pemerintahannya juga nggak lepas dari tantangan. Perang melawan terorisme terus berlanjut, dan ada juga skandal besar yang mengguncang, salah satunya kasus Bank Senturi. Jadi, begitulah ceritanya. Kita udah lihat perjalanan yang luar biasa ya, dari runtuhnya sebuah rezim, melewati masa transisi yang sulit, sampai akhirnya demokrasi kita makin matang. Cerita ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Reformasi itu kan emang dimulai dari sebuah momen di tahun 98. Tapi, pertanyaannya, apakah proses reformasi, proses untuk terus-menerus memperbaiki diri sebagai sebuah bangsa, itu benar-benar ada garis finishnya?